sistem sosial itu segala-galanya. Di antara sistem sosial itu adalah lembaga resmi. Jangan dibalik, lembaga resmi itu menata sistem sosial. Belum ada lembaga resmi itu sudah ada sistem sosial. Sehingga sebelum ada negara ini, kiai-kiai atau tokoh agama yang lain ya turun rembuk untuk mengusir penjajah, untuk memberi makan tentara yang berjuang di kampung-kampung, dikasih ketela, dikasih apa saja lah yang bisa mereka bertahan hidup. Nah, ini penting diutarakan supaya semua masyarakat itu merasa bahwa mereka ikut dan harus merawat negara ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah penjaga dan semua kalian dimintai tanggung jawab Allah, kontribusi Anda terhadap bangsa ini, terhadap komunitas Anda, terhadap sistem sosial Anda. Sehingga kemudian terus jalan. Nah, dimulainya dari mana? Kata Nabi, dimulai dari keluarga Anda. Sehingga semua orang nggak lempar tanggung jawab. Kalau anak saya miskin ya salah saya, kalau anak saya terlantar ya salah saya, kalau istri saya terlantar ya salah saya. Sehingga jangan karena ada sistem modern, setiap ada yang miskin menyalahkan menteri sosial misalnya. Setiap ada apa nyalahkan menteri terkait. Itu hukum seperti itu bikinan kita. Yang hukum Allah permanen itu ya setiap anak kita terlantar salah kita. Nah, barokahnya merasa salah itu tidak mudah menyalahkan orang lain, termasuk tidak menyalahkan instansi tertentu atau departemen tertentu. Ini penting supaya orang itu evaluasi, merasa salah. Barokahnya merasa salah itu orang tidak menyalahkan orang lain. Jadi negara ini tidak mudah chaos dengan kultur menyalahkan pihak lain. Betapa baiknya agama ini. Jadi kalau berdoa disuruh mulai dengan Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah saya ini mendolimi diri kita sendiri. Wong yang punya kewajiban saya kok menyalahkan orang lain. Sampai seperti itu. Sama kita bisa membiaskan lagi mungkar itu sukses kalau kita ikut mendukung kebetulan beberapa aturan negara sama dengan aturan kita, yaitu sama-sama anti narkoba, anti perzinaan, anti pemerkosaan. Jadi orang-orang yang nangani ini kalau kita ikut bantu, kan sama-sama negara ingin menghentikan itu atas nama negara. Kita juga ingin meloloskan diri dari kewajiban dan ya Pak. Terus enaknya terlibat itu orang kulino nuntut wong liya. Pas sekali-kali wong kok rasane pinter wong mah tali, bener rasane enak. Pinter wong kangen, aja delok kok. Oh juga mondok suni basal lho. Kira ora rasane pinter no. Wis nganggo jas ora mesti pinter. Apa meneh sing raja jasan. Ya kadang lebih pinter, sing raja jasan lebih pinter. Maksud saya itu ada cerita unik dari Basal, mungkin sampean jarang dengar, tapi saya pernah dengar. Basal dulu itu diantara uniknya yang nggak lazim dari dunia kayak gitu. Suka baca majalah kriminal. Dulu itu banyak kiai yang seangkatan beliau itu iskal itu janggal. Tapi beliau diantara jawabnya gini. Ben kiai rabu maulu, jadi wajah Indonesia. Jadi motifnya beliau ben roh wajah Indonesia. Jadi kadang kan orang hanya ngomong kesuksesan ya, Indonesia damai gitu. Tapi nanti semacam majalah kriminal. Wong bojo kami guru wis ketemu mungkar nakir. Jebule diketok sing itu. Ana sing alat kelam ini ilang diketok sing itu. Mantel selingkuh. Engko sing wedok ngerti-ngerti di semen ya. Gara-gara macam-macam corona. Baca majalah gitu kan apa ya? Kita mau luhur sebagai bangsa kan malu karena ini PR. Jadi mau jurnal Mahat Ali terus aku ngerti jauh-jauh sama kita tapi seneng ya ini loh wajah muris. Bagi sewa jadi pelatih hasilnya ini enggak apa-apa. Tapi di atas ilmu itu ada mansatarul musliman, satarul itu yang kelas paling tinggi. Sehingga enggak perlu bakas goblok bujang-bujang untuk mansatarul musliman, satarul. Saya terangkan lagi. Jadi ilmu itu apapun di banyak hadis sahih itu menemukan momentumnya itu kalau dijelaskan pakai al-aqus salim. Makanya saya itu suka sama kitab pun. Jadi Imam Syafi'i itu semudah itu. Beliau pertama ya cerita Imro'atun min Khus'am tadi. Ada perempuan dari Khus'am menanyakan Rasulullah, ya Rasulullah inna faridatallahi alal ibad adrokat abi syekhon kabiron la yastati wa yasbuta ala rafilah. Keharusan haji yang diturunkan Allah itu bapak saya sudah lumpuh. Gak mungkin beliau haji karena repot. Itu tidak sampai gak mampu. Bahasanya itu repot. Kata Nabi,
Ditanya sama perempuan tadi, apa tujuan gua apa saya perlu mengajikan beliau? Jadi yang populer di Indonesia kan kalau sudah mati, apa? Ini kesalahan kita, makanya saya ini bikin gerakan haji makdum. Jadi ngomong sih senang mungkin mampu haji. Itu menurut saya kalau keluarganya mampu harus secepatnya apa? Nah, pentingnya tadi, kalau dia masih sadar itu urun niat. Karena kalau kadung mati, menurut saya itu nggak keren. Nggak kerennya begini ya, dia tidak urun niat sama sekali. Misalnya Zaid itu lumpuh, dia orang kaya lumpuh. Kalau ditawari haji makdum tadi ya, pokoknya kita pakai bahasa asli fikih haji apa? Makdum tadi. Kan dia urun niat. Urun niat, yo tabunganku sing 30 juta untuk haji. Dia kan urun niat, urun keputusan, maka nisbatul haji dia kena. Ketika ketemu Allah, dia kena nisbatul haji. Beda kalau dia kadung mati. Ya sama lagi, dia kadung mati, terus warisnya itu soleh. Saking solehnya warisnya memang dianggarkan haji dulu baru tirkah di. Tapi ini kan kesalahan warisnya, dia tidak memberi kontribusi sama sekali, karena itu tidak keputusan dia. Jadi gampangannya itu waris ngajak nodekne itu mau ngenakno awak ben warisane sah. Tapi kan gak kepikiran ya. Bapaknya kadang ditulis pangeran status tidak ingin haji sampai mati kan statusnya itu tetap monoton. Orang tadi statusnya kan orang tahu haji nanti mati itu udah statusnya. Terus ketika warisnya menghajikan hanya ditulis sama Allah. Warisnya soleh, orang kepingin kelolot dan warisan, maka bapak itu tetap statusnya secara profesional hanya gitu. Tapi kalau gerakan makdum ini sukses, nanti statusnya dia ikut niat. Ya cung dol cung. Sebagian mobil kudol, sebagian tegal kudol. Ben aku, dunia aku, ono sing kanggo. Nah ini kembali ke Mbak Mun tadi, kearifannya Mbak Mun tadi. Kalau misalnya sudah haji, kadang orang yang punya egois. Apa artinya kecelok haji, aku ratau toa, ratau sa'i, ratau arafah. Mungkin orang secara ego kan nggak nyaman. Apa artinya saya kecelok haji tapi nggak toa, nggak sa'i, nggak wukuf dia. Nah ini penting Dawe bangun tadi. Islam tetap untung karena Mekah ramai. Iseng, misalnya Mekah ramai Vatikan itu iseng. Terus yang Rono, sing haji mau TKI TKW. Menurut keren guys. Jadi orang itu harus berpikir seperti ini. Jadi konstruksi fikih kita dan pantas ma'adali gitu, dari sini-sini itu memang harus sampai seperti itu. Saya pernah dibantah sama seseorang. Saya ketika bikin gerakan kaji makdum, orang sepuh tadi yang bantah saya. Gus tapi kalau niku kepengen roh rasane toa, roh rasane sa'i, roh rasane buku. Itu kalau buatan mampu. Dia tak jawab tadi. Nah, kalau jenengan mencintai masjid, meskipun sampai tidak bisa Jumatan, seneng nggak kalau masjid itu ramai banyak Jumatan? Dia seneng, ya sudah. Jenengan yang penting ikut seneng karena Ka'bah itu ramai. Dan di antara ramai itu karena ada yang menghajikan jeneng. Nah, padahal yang seperti ini itu jutaan orang Indonesia jutaan, tapi rata-rata wali-walinya nunggu mati. Kadang niatnya elek, luwih murah. Lho kalau nanti kerungu, ben mati itu luwih murah. Karena kaji amanat kan lebih. Tapi saya ini semua yang ngaji saya, semua yang mencintai saya mohon kalau bisa makdum itu diusahakan supaya ini ngejar niat, apa? Ngejar niat dan komitmen. Kan dia ikut memutuskan. Ikut apa? Memutus. Jadi dengan takbir itu supaya takbir. Kenapa saya butuh ini? Karena ini apa ya? Ini problem kita bersama. Kita Indonesia kan baru mengenal kaji amanat itu badal maut, apa? Padahal kitab-kitab yang masyhur, takbir-takbir tertera secara jelas ya. Di Muhadzab ada, di Qulubi ada, di ada. Itu jelas ada hadis sahih tentang haji makdum. Nah, kenapa saya pastikan ini benar? Karena tadi ketika dijelaskan Imam Syafi'i di kitab logikanya masuk akal sekali tadi. Wa ma'rufun fil lughah, misalnya ada orang lumpuh bilang dia mampu secara finansial, secara lughah dikatakan yastati wa ayya binyadar. Orang yang lumpuh tapi kaya, secara lughah pasti dikatakan mampu bikin rumah. Artinya apa ya sudah, padahal kata kunci wajib tidak wajib itu mampu tidak mampu. Jadi kalau ada orang lumpuh, kaya, terus kamu kok bilang gini, wah ini tidak wajib kaji, tidak mampu kaji. Gue diguyu pangeran, diguyu malaikat, cak goblok. Loh karena balikannya gitu.
Ada orang lumpuh di kursi roda, orang kaya raya. Terus gimana? Kamu bilang gini, iki ra kelar tuku Innova. Naif gak kalimat itu? Naif kan? Karena uangnya terus hanya karena dia lumpuh, Mbak Rani gak mampu beli Innova. Kalimat itu salah enggak? Salah sekali. Sama ketika kamu ngomong ini tidak wajib haji karena tidak mampu. Kalimat itu juga sangat salah. Karena surahnya masalah sama. Dia agak kuat beli Innova-nya, dia datang ke dealer gak kuat, dia nyupiri sendiri kan bisa orang lain. Nah di bab haji juga sama, kan bisa orang lain. Clear ya. Jadi artinya hadis sahih itu termaknai secara benar oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, wa ma'rufun fil lughah kada. Artinya kada itu tadi ada orang lumpuh, kemudian dia kaya, maka semua orang akan sepakat mensifati wa yastati wa yabniyaga. Dia mampu bikin rumah atau membangun. Jadi makanya saya memang punya tradisi kalau ada hadis sahih, biasanya saya pemaknanya itu ikut Imam Syafi'i karena saya memang sangat mencintai Imam Syafi'i. Di antara beliau ketika maknai tadi hadis Imro'atan al-Khusam itu, setelah beliau cerita riwayat, terus beliau melogika tadi, jika haji wajibnya karena istitoah, maka secara lugat orang yang lumpuh tapi mampu secara finansial akan dikatakan yastati wa yabniyaga. Dia berstatus mampu bikin. Berarti yang mampu secara finansial tapi lumpuh secara fisik tetap wajib haji karena orang sepakat seperti itu ya berstatus mampu. Lah nanti kalau ada ibu-ibu tadi seperti yang saya ceritakan tadi, biasanya orang kampung itu kan punya ibu. Kalau kasaran kok penak kowe, walaki nak sing nak IP wong mlete. Sita itu kaji dhewe gitu. Kan kadang orang itu punya ibu. Kok enak kowe sing kaji aku sing bayari kan gitu. Nah itu bisa dijelaskan. Anda tetap semuanya kita mencintai kalau Ka'bah itu ramai. Imaratul Masjidil Haram termasuk fardu kifayah. Saya masih ingat betul tahun 87 ke 90-an. Orang belum marah haji seperti itu. Kalau ada orang-orang kaya yang masih sahih lah, masih bakhil, masih tidak, itu disuruh datangi bambu, disuruh haji. Kalau belum mampu karena wong desa itu Emanatul Tegali Jawa itu, aku sing nalangi. Sama tak cerita ini cerita ya. Mbak Zubair itu ketika wafat itu termasuk punya utang banyak. Iku ora utang kaya kowe buku rokok, buku beras. Utang itu wong rasa amat. Itu enggak kan. Dulu itu kata Mbah Mun, mergo Mbah Zubair saking kepingine wong desa itu sadar nopo. Haji. Jadi Pak bermuni Pak Ber bilang Pak Ber aku urung di duit, tahu-tahu. Jadi beberapa orang ditasjek sama Mbah Zubair, diwanekno cara Jawa. Kok tahu-tahu. Akhirnya Mbah Zubair sendiri kan ada orang kaya raya utang wong. Nah di antara yang bantu beliau itu Lala pernah Pak D sama saya, keluarga dekat sama. Misalnya ibu saya, jadi Pak D misalnya. Jadi akhirnya ya utang itu dibayarkan yang nyaur kan. Tapi ini kan betapa kearifan, makanya kalau putra-putranya bangun Muyassar sebegitu mudah beliau kasih di Mekah, apa mudah ke Mekah. Itu barokahnya tirakatnya Mbah Zubair sampai seperti itu supaya orang mencintai masjid haram. Dan aku rata cinta ning ngene, macam bangun saiki suka ya gampang ya wis goblok. Semarai ramadhan. Mulane takok ahlinya. Aku yakin ke ora tak terang utek mesti ngono. Ya bangun kayak gede mesti wae gampang apa? Haji. Utek pun kemarin. Islam nontek kemarin. Dulu kata Islam itu tidak sesensitif kayak sekarang. Apa tahu kafir Gus nanti? Orang kudu kono, mas saya ngaji ra khatam yo. Dulu zaman Nabi itu ngendikan Islam iman itu dimaknai ini. Kadang makna dari kafir menjadi Islam, kadang jadi Islam swasta jadi negeri, Pak. Jadi kalau Islam mungkin ini swasta amatir, itu dinaikno kelas lewat ngaji mahali. Ibu gaya-gaya dan sudah Pak. Jadi dulu itu biasa, Mu'ad itu kalau ketemu temannya masyhur di hadis-hadis. Ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene tak ulang iman. Jadi ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene ngaji. Kita ayo iman bareng-bareng.
Nah, itu yang dimaksud Nabi al-iman fitun wasituna bid'ah. Terus ini ala la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anithor. Jadi dulu sahabat bilang, misalnya ro'an ya kan iman itu ada 60 berapa, fitun itu ya angka 3 sampai 9. Terus kata Nabi ala la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah kalimat wa adnaha imatatul adza anithor. Yang paling rendah dari bagian-bagian iman itu adalah bersih-bersih. Jadi dulu itu kalau ro'an ya sahabat dulu kalau ro'an mau bersih, ayo iman jom iman gitu. Jadi misalnya sampai rabi ro'an, ayo iman. Itu dulu gak sensitif karena orang masih alim. Kalau sekarang ngomong gitu, lah bangunnya kafir tapi oh dasar atau ngaji. Makanya saya itu termasuk resah ya, bahasa-bahasa di hadis itu sekarang gila. Saya termasuk orang yang masih mempopulerkan. Dulu itu biasa. Sahabat ketemu sahabat, ta'alu nu'min bina sa'atan, ayo rene do iman sebentar. Maksudnya dijak ngaji itu bagian dari apa? Iman. Jadi dulu iman itu gampang. Makanya ikramul jar Nabi istilahkan ya iman. Coba sampean mafhum. Hadis ini nak ratau krungu kebangetan. La yu'minu ahadukum misalnya hatta kada wa kada. Orang enggak iman sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Artinya famahabbatul yusamma iman. Dari situ aja kan sudah kelihatan bahwa iman itu udah harus kosok batinnya kafir, udah harus kan. Paham ya? Kemudian generang itu amin tapi jahalah amat itu dari mana? Amin tapi kalau agak menjadi bahasa semua mau tenang. Oh boy, mantel maksudnya. Mulang mari mantel. Pemulang mesti kepen muridnya Pak. Oh apa-apa. Mulanya jadi kiai agak hati gede, raiso. Itu hati gede, hati. Itu para pangeran. Nilangi apa? Nilangi mangkel. Apa harus kaku hati? Iki sepindik mati kajian. Paling. Jadi ngilingi imamin, ngilingi apa? Imam. Mergo kula ya ra siap misalnya ketemu Kanjeng Nabi terus kowe tahu mulang umatku, boten ora wani. Semangkelas tetep ulang-ulang. Tapi kira dimangkel. Mesti Nabi lho untuk maklumi. Maksudnya maklumi ya sepanjang ngomongnya mangkel kok. Sing julang gitu maksudnya kan. Dan itu sah, mangkel mulang itu sah. Jadi mulang ora kudu legowo boten. Lho sai-sai samu Quran nek iso aku lho dul. Sampai tak terang, disini sahabat, batan-batan dekat Nabi itu ya fair. Ya jajal sampai kepengen mulang muridnya paham. Karena paham kalau kowe didik bojo ora ben harmonis atau ben ora judes cerewet. Ketika cerewet mantel kan. Wong wedok padha rabi kepen dicukupi. Ketika sing lanang iso cukupi mantel. Mesti mantel. Iku nak sampean wong Quran iku maklumi, pangeran maklumi. Gak oleh misalnya kalau pulang mulang, aku mulang nih bahasa lu semeneng, gak iso, mangkel ngomong mangkel lah. Di pulau mangkel kan? Nah itu orang ceritanya. Jadi sahabat itu Allah itu fair itu ya. Wahai sahabatnya Nabi, kamu wajib perang. Itu ya dia perang maksud perang melawan kafir harbi, orang perang melawan kafir sing harbi. Ya Quran itu kayak kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Jadi sahabat tak kok iya. Perang ke seneng tora, ya rasa seneng, gak kok mangkal, perintahnya pangeran. Tapi mangkal ya rasa seneng. Nah kisah kan gak sok suci, jadi mau aku mulang masuk sendiri. Ayo gaya pak. Gak nak kok, gue jangan mulang keluar seneng tora, mangkal. Jelas apa? Tapi tak lakoni, mau perintahnya. Oh, mungkin mati kan ini. Kalau kayak mati peran tak ulang. Sehingga dulu itu sahabat justru itu ono ganjaran, makanya kita khufatil jannah bil makare. Surga itu dikepung be barang sing ora nyeneng. Dadi cara ulama dhisik kok takoki, "Mbah amin tahajud terus, bunyi-bunyi melek, enak, ora enak." Mangkel banak tang itu. Ya mangkel jenenge tang itu ora mangkel kon salat. Lah kok lakoni kepengin suar. Tetap statusnya bil makare, khufatil jannah. Jadi kowe mulang kowe kok seneng iki mari swarga. Mergo ora seneng kok tetep mulang. Wong ora paham kok tetep mulang. Wah, kok hebat swarga, yakin. Kufatil jannah. Napa?
bil makarih lan barang-barang sing ora. Itu bedanya Quran. Quran itu fair. Jadi kalau rasa seneng itu ngomong rasa seneng. Coba masyhur cerita perang Badar. Perang Badar itu perang paling nggak masuk akal di dunia dalam sepanjang sejarah. Yang perang ke pedang itu gentenan. Jadi sahabat 10 pedang isi. Nah kendaraan gentenan sih wajar pedang itu. Gentenan aku dibacok sisinya pedang. Jadi paling parah perang Badar. Barang perang itu gak masuk akal ya Rasulullah, perang ini tidak masuk akal, jangan teruskan. Ini tidak masuk akal. Nabi yo relax. La akhrujanna walau waqti. Kalau kamu udah ikut perang, saya akan berangkat sendiri. Karena perang paling gak masuk akal itu perang. Itu orang pamit mau ngambil pedangnya atau ngambil kudanya atau bikin bambu runcing. Itu Nabi tidak boleh. Saat itu juga harus perang. Macam agak unik perang. Bareng Nabi mau berangkat sendiri, sahabat melok Nabi yang menyaksikan itu berangkat semua itu. Loh cuma kok melok jadi perang masuk akal. Loh soal dari kita ada ridho dengan perang sendiri, kalau tetap dari. Lalu apa ibadah mati? Jadi ketapal kacanya enggak penting sampai mati. Ini gini Badar. Karena enggak masuk akal. Jadi kalau ditanya temannya mau kemana, apa mati? Di mana di Badar kan? Karena yakin kalah, perang udah bawa pedang. Tapi tetap berangkat. Ditakoi, lah jari Jawa kan, lah kok berangkat? Ya kalau kan seneng kita enggak. Tapi orang seneng perang. Lah orang seneng enggak perang kok enggak masuk akal. Itu Quran. Sehingga redaksi dalam surat Anfal itu bagus sekali. Apa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina la karihun. Redaksikan Quran la karihun. Muhammad, kowe perang Badar aku ya ora wong mukmin meh perang ya ora seneng. Mergo ora masuk akal. Wa inna fariqam minal mu'minina la karihun. Ora trimo karihun, la karihun. Sangat gak seneng. Kena takok. Aku mulang nek seneng karo ora. Jelas. Lah kok lakon iku? Ya mergo delok ketuaan, napa? Delok imam, napa? Justru ora seneng iku ganjar. Karena kadang ustaz mubalik di umat kan seneng, dianggap aspek rezeki. Ya oknum tapi akeh. Wah, itu rapat itu ganjaran. Gak pati akeh. Nah, redaksi ini jelas wa inna fariqam minal mu'minina agar mereka enggak suka. Terus yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi kemudian ana nabi ketakoki kancane ning dhewe mati. Ning ndi ning Badar. Lah kok ngerti nabi mati? Lah perang raga apa ya? Lah kok tetap berangkat derene Kanjeng. Justru itu hebat sahabat. Ora cocok kowe loyal. Tapi kan enggak, loyal ke uang dari cocok, itu nafsu gitu. Jadi itu justru itu menunjukkan betapa sahabat itu afdhalul qurun. Generasi orang cocok ke loyal. Ya ora cocok, perang gak masuk akal lu nuruti akal ora cocok, tapi tetap juga aku ini di sekolah Mahatani. Di sekolah Mahatani tak ulang nih kalau terulang. Orang cocok, tapi tetap gak apa-apa tak jejel. Jadi ukuran loyal itu nganggo metode yang paling gak masuk. Orang tak jejel, mulai loyal itu meragukan. Pemenang Mbak Bos ngerti di guru Joko Tua di Barno. Nanti boleh dewe. Kowe ono sing setor Pak lo, ora usah. Lah tapi nek ana wong elek lamar cah itu, terus sing elek dalil yuminu hadim akal. Kowe kudu ngregani seneng. Jare sing wedok kowe kudu ngregani seleraku. Jenenge wong ra pengen dibojo elek. Ya bar. Kalau terus kok. Jadi justru itu sahabat itu afdhalul Quran ketika wa inna fariqam minal mu'minina ora seneng tapi dilakoni. Mulane di antara ngamal sing ganjarane gede ku hal wudu alal makari. Ala unab dihukum ngene-ngene terus kan di antarane apa saya perlu cerita ke kamu ma yaqwahu bi khotoya sesuatu yang bisa melebur kesalahan. Terus kalau bala ya Rasulullah, jawabnya Nabi apa? Al wudu alal makari, kamu wudu dalam posisi yang kamu tidak suka. Apa turu wajib panjang tetap wudu. Mergo kepengen turu dalam keadaan
Karena waya panas wudu kan, gue lagi kongkon wudu itu ben gebyol. Tapi yang saya itu enggak, Islam itu mau dikelola secara nafsu, itu keliru. Kalau pulang ulang tali mulai tahun berapa di sini itu gak tahu kalau komplain. Karena pikiran saya sedikit mati kanjeng Nabi. Memang kalau ramah telur semua. Saya nak takut pangeran, gak boleh ulang pak. Kita ngertos. Oh kayak jangan terus ulang repot. Nanti juga pak. Jadi itu konstitusi. Lalu kalau ibu bojo, pangeran ramah bojo, gue jujur di si bojo kan dia rasa. Pangeran dia malu, dia rasa tengah cuma. Tapi kita tetap konak. Lah apa ibu bojo ya apa wae. Lah seneng, dia rasa seneng kamu seneng. Itu hebatnya Quran. Fair. Menyebut wa asyiruhun nabil ma'ruf lakin karihumuhunna fa'asa an takrahu syai'an ala fi khairan katsira. Jadi pas domel-meli bojo ke seneng. Ora seneng. Pangeran yang ngendikan, kowe ora seneng. Tapi dalam ketidaksenangan kamu mendapat kebaikan yang lain. Kok keren? Wong lanang damu bojo meneng keren. Dianggap orang bisa ngelola emosi. Wah, wah nanti lama-lama dapat gelar keren. Wah itu orang yang bisa memanage emosi. Pelaku sejati wakal kriminal. Wah itu sudah. Tapi aku gak yakin bisa terus. Tapi ini mau cerita. Jadi orang yang munafik dan gede nih ngomong. Gede. Quran redaksian Pak Inkari itu muhunna. Ketika majukan kita luar kurhun. Mari kita cerita aku kemana? Kebenaran pulang pulau senang kau dan siapa orang tadi. Tapi bukan dulu itu lama ditanya dia saja. Aku pulang dulu ras. Tapi tetap tahu. Mereka perintah Allah dan Rasul supaya pulang itu gak nurutin nafsu. Kalau sekarang enggak jawab gitu sensitif. Orang senang mau dilakoni. Orang tahu ngaji. Jadi konstruksi Islam seperti ini mulai hilang. Makanya tak hidup sebelumnya. Jadi dulu itu konstruksi Islam utuh. Jadi orang sahabat itu nuruti teori orang seneng perang Badar, karwan kalah kok dilakoni. Tapi tetap berangkat. Kenapa? Ya dari anak Rasulullah. Tapi ya tetap rasa seneng, ora masuk akal. Barang ora masuk akal kan akal gak bisa nerima. Ya disebut kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Mereka agak suka yujadiluna fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum. Mereka yang berdebat. Kanjeng Nabi tidak debat. Kanjeng Nabi ini perang pengen menang atau perang pengen mati? Jadi Kanjeng Nabi tidak tahu. Ya Rasulullah ini perang pengen menang atau perang pengen mati? Nah kepengen menang aturannya orang ini iki ora imbang. Nah kepengen mati ke kode mawon nanti perang pengen mati. Tapi cuma takut itu nggak jadi tak, nggak terus gue piye, dia tetap dari jenengan, kita tetap loyal, gak masuk akal lah tetap loyal. Lalu kegeman dewan sahabat, orang bakal iso, wong liane sahabat iman dan dini. Gue sampai ilmu P3, kok kira orang masuk akal milih PKB. PKB orang malah akal, itu milih Nasdem. Tetap sing melaku akal deh. Ayo kena loyal be aku, tak tahu cah dalam sing elek Nasdem. Padahal pokoknya ya sinten mawon pun gaya nih. Ayo bapak nak loyal ditokno cak meromot ora. Padahal gaya nih samina gaya jajal Pak kula naruhan pondok ja bayangane rohanu nyapu dalem bareng Pak kula naruhan ja ya wis kono kosoki wis wah. Setiap kalimat itu orang itu kan mesti menafsirkan sendiri. Jadi main ya lo dengan pilih no sinten mawon purun. Dia diversi. Maksudnya yang seperti ini. Tapi ora diomong no. Bareng sinten mawon dibuktekno untuk celek bunga-bunga gitu. Waktu kali wong wedok lagi seneng sing lanang. Mas, nak kepen apa mawon padha kula dukung Mas. Sing lanang aku pengen wayo. Padahal ini apa saja Pak? Ya podo, misalnya ana wong di omah, wis iki anggap umam dhewe terus mlebu kamarmu. Makanya dalam ilmu usul fikih itu pamamin amin illa wa yataqayyadu bil taksis. Setiap lafaz amat ya ada apa? Taksis. Karena tidak mungkin. Mulane tak pesen ya ojo geman wani sahabat. Mboten bakal ono orang yang imannya menandingi. Lu karuan ras melu perang.
Ya santai. Nabi yo kadang yo kudu guyu, kadang yo piye musuh. Jadi dari Nabi tak kok bening ndi, tak kok kanca-kancane siramel, pe mati. Ning dine Badar. Daripada arep-arep menang barang mukhal ya semuanya pe mati. Makanya Quran ngresdakseno ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka seakan-akan melihat kematian di depannya. Yang durun ningali. Tapi tetap dilakoni. Dari apa mati dilakoni mergo demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara iman kita itu masih logika. Ya mau, saya mau ada kiai. Tapi tetap dengan sekian catatan. Sebenarnya kiai tugas di Diwa, tugasnya yang Thailand gaya aja gitu. Tugas Gunung Kidul semelakunya itu tolong dina lagi dong. Seneng kono nang desa terbelakang wong elek-elek asune akeh. Kira-kira gremeng to. Ini tugas sudah di Eropa, seneng. Seneng ya bertugas mulang Islam, belum wong ayu ning kono ya ora. Tetep wong menyimpan sekian catatan, gayane tok loyal gaya. Tapi aja sudon. Dan sahabat itu tidak itu semua, sahabat itu melebihi itu semua. Nabi merintahkan sesuatu sing cara zahir gak masuk akal pun mereka loyal. Lalu Allah nak uji sahabat itu sampai luar biasa, sampai ana gelar radhiyallahu anhu maradu. Makanya ciri khas ahli sunnah adalah tidak membenci satu pun sahabat dari semua sahabat. Lalu setiap khas ahli sunnah itu wasahbihi ajma'in, ada tambahnya wasahbihi ajma'in. Kata itu kita kata pembeda dengan Syiah. Kalau Syiah kan sahabat sebagian yang mereka pilih dari Sayyidina Ali ini. Ciri khas kita adalah mengatakan ajma'in semua. Karena nggak akan ada orang iman kayak sahabat. Ahmad sama sahabat itu tahu no sahabat paling ganteng cinta no paling elek cinta no ayu sekali dulu Mbak Barang. Jadi semua sahabat dan sahabat apa saja. Sama tak cerita nih awal dikatakan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hijrah itu angkatan pertama wis 500. Iku wis kere cek gawa anak bojo, kere gawa anak bojo hijrah. Itu sahabat saking apiane itu bisa jenenge Jek Yasrib. Abdurrahman bin Auf dia manggon omahe Sa'd bin Ubadah, dia manggon omahe sapa omahe sapa. Terus Nabi sesi kebingungan 500 orang harus ngenger di tempatnya orang. Terus sahabat Ansor sing bojone papat kon megat loro siji kok dikekno sing wae siji. Pokoke tapi Nabi tetap kepikiran karena harus memanage. Sesuai wong Ansor ngerti Nabi ku bingung, mergo memanage. Memanage itu artinya jaga rasa yang punya. Akhirnya wong Ansor matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka ya Rasulullah taf'alu fiha ma tasha. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma amsakta. Semenjak itu diarani Madinatul Rasulullah. Itu yang punya tanah ratusan hektar matur ke Nabi, ya Rasulullah ini tidak tanah kita tapi tanah engkau. Silakan engkau bagi ke siapa terus engkau. Bisa Nabi gak pantese wong iki kon urun piro, pantese wong iki kon urun. Artinya apa? Pemiliknya masih orang Ansor, Nabi sebagai manajer yang ngatur. Tapi sahabat Ansor ada yang ngerti, Nabi kita kok kebingungan karena ya tadi tetap akhirnya kan ada rasa. Ini tak jalin sakmene kaki Anda, ini kira-kira orangnya ikhlas. Ya, tapi akhirnya ngomong Ansor. Iku matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasha. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma ansakta. Kudunya wae jeneng. Terserah dengan kayak nasi. Dan yang engkau ambil itu lebih kita cintai ketimbang yang engkau tidak mau mengambil. Soalnya akhirnya Nabi itu luas. Semenjak itu orang jalan Madinah, orang jalan Yasrib tapi Madinah itu Rasulullah karena kota itu dihalok Madinah. Kau iso bayang. Ayo misalnya dia, ya persona apa mau pulau Sultan, maksudnya kita terus kudu. Barang dia ini mana? Aku pengen alpatem. Dia yang mau ngono ki opo? Asal tak kepala wajibnya tak kembali agak. Serau sayang kayak ngono. Jadi ngomong aja nih kiai, nak nyun kita kalau tuh. Nak lihat nih kalau pikir-pikir. Daripada sok ikhlas tapi jebule. Nah sahabat orang sampai nama Yasrib itu hilang. Makanya dulu bahasa Madinah itu sebetulnya kan maknanya kota.
Tapi idza utliqatil Madinah fa ma'naha Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang nisbatnya Madinah adalah Rasulullah. Karena nama Yasrib itu hilang berdasar hadhihi Madinatuka ya Rasulullah. Akhirnya Nabi leluasa tapi Nabi karena orang yang enggak nuruti nafsu, semuanya itu untuk orang muhajir. Setelah futuhat, saya ulang lagi, setelah futuhat itu sahabat Ansor dan muhajirin padha nangis. Terus kira arah iso nglakon, wis mukhal. Rumah nawai berbeda isin, nawai ngaji itu ben wong isin. Isin maksudnya ora iso berjuang nggak terus apa? Mungkin awis isin bener, mungkin awis ora isin fasna mak, di dalam tas tafi fasna. Jadi baru kayak ngaji wong duwe isin. Narata terang kowe sok pahlawan. Akhirnya orang Ansor itu ketika Nabi futuhat karena Bani Nadir Quraidah itu kalah. Terus wae kanjeng Nabi. Sahabat Ansor diceluki kanjeng Nabi. Tanah yang sekarang dipakai orang muhajirin itu tak ganti. Sahabat Ansor nangis, tidak bisa ya Rasulullah, sesuatu yang sudah kita tinggalkan hilang, kita ikhlaskan, tidak mungkin kita terima lagi. Itu maksud Nabi supaya tidak ngambil kebijakan itu, kebijakan ganti itu supaya aku yang seneng kan, seneng harus tahu ikhlas, lagi balik alhamdulillah. Nah, orang muhajirin ya sama, orang muhajirin juga lucu, gak kalah keren. Ketika mereka hijrah secara dadakan, kan tanah hektarannya juga ditinggal. Makanya orang muhajirin diistilahkan Allah lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang ini fakir karena terusir dari hartanya. Nah, fikir kan fikir asli, asli banget, macam memang asli fikir. Bapaknya fakir, baik fakir. Nah, fakirnya muhajirin karena ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Barang Fathu Mekah, orang-orang kafir yang dulu menguasai hartanya orang apa? Muhajirin. Barang Fathu Mekah itu dibalekno ya ora gelem. Yo ora le dul, aku isin donya iku pas tak tinggal tak kena pangeran kok balik. Ya ora usah. Kowe lho isin. Ayo. Pas orang Arab, makanya enggak mungkin kita menandingi imannya Muhajirin dan enggak mungkin mukhal. Tapi nak pahami, ini itu benar-benar khairul qurun qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya maksud saya yang terkait pelajaran fikih ini, saya ingin Anda paham teks kayak saya. Maksudnya memahami logikanya, orang sekedar khairul qurun qarni, memang ada konstruksi pikirannya kayak tadi. Imam Syafi'i memahami haji makdum karena memang statusnya mustahil. Kowe nak nganti ngono pantes mata, iki sudah lah. Nah ora ojo sing yakin. Tapi itu sudah. Tapi aku ojo kon ngakoni. Wa iqrar alal batil. Aku ora rencana tuh kok yakin to. Nak kon delok gelem. Ora kon nyekseni mu. Beda lho, delok nyekseni. Dadi kok undangane Gus tolong tonton. Niku aku teko. Tapi nak Gus saksikan bahwa kami gak teko. Oh saksi iku kudu ikrar. Oh tau ngene, Gus nyun sewu sakene teko. Teko. Ya. Sakake wae ibadah. Karena apa ya? Ilmu itu kualifikasinya itu berat. Dulu sama tak cerita, Imam Bukhari itu jadi ulama, itu diuji 100 ahli hadis yang mutar-mutar sanad. Di sana tuh diulang-ulang. Terus Imam Bukhari disuruh sampai seperti itu. Aku masih ingat bangun kalau ngetes putra-putranya, kon bikin teks khutbah itu sebelum seminggu. Nanti Jumat berikutnya dulu bangun masih sering khutbah pakai bahasa Arab, kurang 3 hari. Terakhir itu kurang 1 jam. Kalau 1 jam kok Gus Zofur atau Gus-Gus itu bisa, berarti sudah malakah. 1 jam sebelum khutbah kon bikin. Nah seminggu kan saya boleh-boleh kamu tolong dino ya stok. Dan 1 jam kok iso berarti. Tapi nak wani tak jatuh. Saya itu masih menangi periode dites seperti itu sama Bang. Mana pantas sih ya alim tenan, palami panse. Apa orang ngetes Pak Haris. Gurumu ya tak tegur lulus ora. Adane ki mbak aku putu, lha gurumu yang murid berarti kan putu kan. Jadi penak sanate langsung aku ngelamat, napa? Pak Haris ra dimanfaatkan. Ya, jadi sampean tetep nganggo sanad nazil, apa?
Hadatsani Pak Haris kol hadatsana Birba. Ora oleh. Meskipun ketemu aku langsung hadatsana Gus Ba. Lha iki buta kodi. Makhluk gaib ini buta kodi. Enak ya. Saya tidak akan melatih keangkuhan seperti itu tidak baik. Ya salah. Saya tidak akan melatih apa? Keangkuhan seperti itu tidak baik. Itu ma'al adab apa? Kecuali yang tamu-tamu itu tidak penting. Penting itu ma'adali itu ma'al adab apa? Nah, orang takut. Lu jangan kan Gus Ba langsung kenapa buat Pak Haris? Anak menahil adab. Karena kita termasuk orang yang punya apa? Adab. Saya ulang lagi. Jadi apapun hebatnya teks hadis sahih itu tidak akan senyaman kalau kamu memahami bil aql salim, bil dzauqis salim. Kayak Imam Syafi'i memahami mustaqim. Jadi terus koyo enak. Ana wong lumpuh. Ambek Nabi tetap diwajibno kaji lewat putrine. Tadi malah putri. Itu nunjukno betapa niyabah itu syaratnya agak ketat. Tadi yang mengganti anaknya kan putri. Itu cukup. Tapi hadis sahih itu menjadi sangat nyaman ketika kita bisa memahami bahwa tadi syarat wajibnya haji mustatih dan orang lumpuh yang punya harta kita mengatakan dia mustatih bangun rumah. Kalau dia mustatih bangun rumah berarti juga mustatih haji. Berarti ketetapan kewajiban haji. Jadi maksud saya kayak apa sakralnya hadis sahih kalau dikawal dengan al-aqus salim ad-daubus rabi. Nabi itu urusan biologis, tapi mari swarga. Kayak apa kalau itu kita salurkan diharam? Kan yang mari neraka. Kalau kamu memaknai itu, bukan luar biasa jenis Pak Rabi. Nah, contoh ketuaan itu serasa sunat. Tapi kan terus clear cara memahami. Tapi nanti mau contoh aneka sunnati, faman rohiban sunnati falesa min itu kan. Tapi kalau kamu nikah, gara-gara nikah saya ada zina, gara-gara nikah punya turunan penerus sujud, penerus rukuk. Gara-gara saat nikah ada musyawarah, ada bisana, terjadi kekuatan Islam Kalimantan wahidah. Itu kan luar biasa. Terus mau hadis paman rohiban sunati. Lah anak nikah terima hubungan intim kawin terus turu bareng terus ngilirik warisan masing-masing. Iku orang nikah sudah masuk Nabi itu. Iku nikah yang dagang. Tentu yang dimaksud Nabi itu tanah kaku, tanah salu, takasaru, fa ini mudahin kumul umat kenang nikah, nang anakmu akeh karena saya bangga dengan umat banyak. Maksudnya bangga kalau umat ini menjadi umat yang umatan wasaton, umat yang sajidun, syakirun, hamidun kan luar. Kemudian sama cokol itu, wow, keren. Tapi kemuluk-muluk anak cita-cita. Mereka kena cita-cita ngono jare malaikat kowe sik sing iso, kok anak gampang. Gus mau pindah anak alim alama hafal Quran tafsir jare malaikat wis. Biasane anak itu anut kacang anut lan. Ora usah dicita-cita ngono ora usah. Demen diguyu malaikat ya. Sing wajar ae. Lo pindah anak Gus nak salat iki madhep kula nak salam kalau sik. Iku malaikat masih mau lah mendengar itu masih. Mungkin Quran ya hafal kalau ibu kira iso dia anak walim alama hafal Quran. Lah iya ibda binafsin nara. Kabeh ibda kabeh kitab Allah dimulai dari siapa? Diri. Si malaikat jawabane wis engko liyane iku gampang. Dong ya. Wis pinter ngono. Wis iso sudah. Ya sudah. Tapi undangan khusus aku Gus tulung saat ini. Nah, ada konteks saya ini gak oleh. Ya setuju, tukang dari undangan kok dikonfirmasi. Yang khusus aku. Nah liane sebuah sauni unimu. Khusus aku. Ya jadi jelas ya terus ini kalau suwon. Ini jangan sekedar ngaji, pokoknya kalau sampai punya keluarga yang lumpuh, itu tolong dirayu supaya ikut memutuskan haji. Ya meskipun akhirnya niabah, tapi ikut memutuskan haji supaya dia yang berstatus haji. Ya tapi rasa bidang jiwa geger. Tapi kan setidaknya ketemu Allah itu dia ikut memutuskan. Tapi kalau dia kadung mati dan warisnya tetap menghajikan, sebenarnya warisnya menghajikan itu karena kewajiban harta bisa diwaris tirka ini kalau menghajikan yang mana?
Tapi orang ini insya Allah kan berstatus tidak pernah ingin haji. Jadi dihajikan tapi berstatus tidak pernah ingin haji. Tapi kalau dia ketika hidup ikut memutuskan, maka dia berstatus ingin haji dan hartanya sudah ditasarufkan. Maka seperti ini manfaat sekali. Bagaimana dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi dawuh, "Aro'aiti laukana ala abdika dainun faqadini yan fauda." Jadi Nabi jelas. Seandainya kan bapak kamu punya utang, kemudian yang bayar kamu manfaat enggak? Perma tadi jawab manfaat. Dia seperti itu haji. Haji adalah utangnya bapak kamu dengan Allah. Ketika yang bayar kamu juga cukup. Tapi hebatnya ketika hidup kan ini. Yang penting itu kata kuncinya orang itu masih terlibat. Dong ya. Saya mohon karena ini amanat ilmu ini agak urut ngaji saya, tapi memang saya niati dari lupa. Ini sudah saya kopi Imam saya niatkan tak bagi. Karena ada yang nggak punya kolubi, nggak punya kolubi ya cukup pakai yang di takbir apa? Kolubi yang nggak punya pakai ini di muhadzab ya. Kitab ini yang saya kopi ini kitab apa? Kita tahu di antara indukan madzhab Syafi'i adalah kitab apa? Wadzab yang disarai Imam Nawawi jadi kitab Majmu'. Jadi kitab apa? Majmu' itu fi syarhil muhadzab. Jadi ada kitab kesayangannya bahasa Arab di antara kitab. Jadi jelas clear ya. Jadi ini harus jadi gerakan kalau punya keluarga. Tapi rasa bayang secara nasional sing ngatur kuwi sapa? Mesti keluarga bayang keluarga yang mampu tapi dia secara dulu apa? Makhluk itu ya bisa macam-macam lah. Sebetulnya dia sehat, tapi waiting listnya itu sampai 20 tahun ke depan. Menurut saya seperti itu ya sudah tetap daftar haji negara, tapi sekaligus juga memajukan diri. Jadi pada kapan-kapan mati terus enak. Jadi double aja kan nggak masalah, pengiran suge. Nah gue bantah berarti orang medit. Misalnya gini, saya pernah ngadepi satu kasus gitu. Orang itu masih sehat. Tapi secara zahir, maksudnya sehat sama aku, sama ngopi, sama misoi wong kok sehat. Misoi itu bukan karena terus barang apa ndak, artinya dia bisa mengekspresikan kebencian, berarti kan sehat. Karena wong stroke apa misoi ora iso. Artinya enggak bisa mengekspresikan. Tanya saya, orangnya kebetulan setengah soleh. Tapi setengah medit. Tanya saya gini, Gus, saya ini punya uang 25 juta. Betul pertanyaannya gini. Saya pakai daftar haji apa umroh? Karena saya nggak punya pilihan. Tak jawabin. Gue jenis wong soleh setenanan tau orang. Orangnya kebetulan ya wong setengah soleh, setengah medit. Kan ketoro lah orang ini. Nah, memang ini penting kan. Aku tak tahu. Kalau aku ini haji. Gak oleh duit selawi juta kok takdimus sunnah ala fardi. Pikirannya dia kalau umroh itu takdimus sunnah. Pikirannya dia. Ya rada setengah goblok wong hajane umroh kan ya wajib juga, bukan bisa dibilang sunat. Makanya setengah soleh tak bilang kodene logikane rada kacau. Tapi jenenge dene ra wong alim nak logika ngono aku ya ora pantes. Kecelok ulama keliru. Lah maksudnya ya keliru ya wajar jalah ya kepleset tapi nak iki keliru asli mana? Ya keliru asli tau. Ini uji-uji kok menstatuskan umroh sunnah itu dari dia apa coba? Kadang kan ada masyarakat, aku umroh mau kaji, ya kudu kaji umroh mau sunnah itu kalau umroh sunnah itu dari dia ada enggak? Madzhab kita mengatakan umroh itu sunnah gak ada kan? Tapi sing biasa ngomong banyak enggak? Kan? Anak ulama cara pantas ya dul. Cuma kadang ibu bokok persona. Akhirnya aku sama soleh tau, dia soleh. Enggak, pati sholat. Satu, gue jadi begitu. Anak gue soleh tenan kangen Kanjeng Nabi. Tak wajib umroh. Dia kangen itu rano hukum. Keuangan Nabi mati-matian. Gue gak mikir haji wajib ke orang. Gue gampang umroh ya. Umroh. Ya saya 2009 itu punya uang 16 juta. Zaman itu haji baru 21 juta. Tapi uang Kanjeng Nabi anak tak berdaftar umroh. Neng hatiku ngene napa? Gampang, dan umroh ketemu Nabi. Dua orang harus kaji Nabi mustajab haji. Jadi tak kali. Berangkat aku umroh. Seneng rodoh. Haji Nabi umumnya tiang nanti ngotot mriki mustajab. Pokoknya pulau ben kaji juga. Nah bonten niki ra salah.
bareng 2011. Oh, ini betul, ini cerita betul. 2011 aku nyawang itu sekitar 30 juta. Istri saya itu tak daftarkan haji. 2011. Dia ke daftar haji. Istri saya tanya, lajinan bos. Hubungannya pangeran dengan aku biasanya orang repot-repot. Jadi bos itu tak daftar. Betul, saya nggak sampai sekian hari, saya bisa haji bos. Berarti sesuai perjanjian yang rombong. Dan kalau orang suka, tapi kan sebelum kan bos. Ya mereka perjanjian, dia tahu pangan kaji Nabi tak turusin. Ya sudah bos. Saja ini kira salah. Bila mau kangen itu orang hukumnya. Oh kangen nggak ada hukumnya. Mau kangen. Lalu tak dapat. Nak umpama ke soleh tenanan, umpama Nabi tak wajib umroh saiki. Tapi nak kue jadi perhitungan. Suan Nabi umroh itu kabeh Nabi kok talek ngono itu. Betul kemarin itu saya insya Allah malam Senin itu umroh. Ya gara-gara itu ada iman awarin ke sini ada umroh hubungan iman gitu. Saya itu saat itu raja biasa ikut. Saya itu kenapa agak terlambat sebenarnya karena saya adab saja karena putra di bangun biar yang sepuh mulai bagus nanti. Ini yang terakhir hubungan itu sedikit saya memang dari awal maal adab jika ikut yang terakhir. Tapi tidak saya pikir ya saya ikut. Karena ciri utama orang senang itu tidak mikir. Jadi saya pikir umroh sih apa kaji sih. Jadi gue sekolahnya pas-pasan berarti di sini. Tapi kalau dia awalnya gus pulau kangen kaji Nabi, duitku mau selawi juta pi. Oh tak wajib nomor, wajib nomor tak warai itu nggak. Berarti dia orang ngono. Ya sudah diharuskan. Dan nanti misalnya terus dia oke daftar haji. Nah secara lahir umurnya itu tidak cukup. Misalnya kan sekarang tahun berapa? Misalnya daftar sekarang. 25 tahun berarti tahun berapa? 45. Terus doire dene iku saiki wis umur 35. Kira-kira wis takut balawa ta kira-kira. Ya sahabat karek merancang hitung binani bahwa nah cara saya jadi orang itu, andaikan saya jadi orang itu mesti saya dua-duanya ya tetap daftar haji. Tapi nak ana wong mondok Mekah atau orang Madura atau orang Medan siapa saja, saya akan memaklumkan diri, apa? Memaklumkan. Maksudnya kan secara fisik ya sudah, memang saya bilang, kenapa saya jaga ini mungkin ada yang fatwanya beda dengan saya nggak apa-apa. Ini masalah istihadiyah. Andai kan itu saya yang alami, saya akan memaklumkan diri. Artinya memaklumkan diri tetap daftar haji yang nunggu sesuai pemerintah karena kita juga loyal sama negara. Tapi tetap aku nanti duit tak manggil. Jalan santri kajinya apa piro kan? 10 juta aku kaji. Guling-giling kan nak kabeh kaapian iku saro ahwasa iku ila maghfiratin. Gue yo guling-giling kan wae. Lah kok ternyata peramati tenan nganti musim haji yo kajinya. Lah aku mending tak rugi kaji video ya medhit berarti apa? Probleme fatwa ngadi wong medhit ku repot. Aku bolak-balik fatwa ketemu wong medhit. Repot. Wong seneng pangeran kok nganggo perhitungan itu. Ya dong ya. Jadi kalau suwon ngaji tadi selingan tapi penting ya. Itu nanti yang di Mahali pakai MJS 2. Tapi kalau yang nggak punya Mahali cukup pakai fotokopi itu dari kitab apa? Wajah. Nak kira terima cek aslinya nanti. Kowe bodoh mau cari beli aku menang bodoh sih cukup. Pokoknya maknanya itu yang di Indonesia itu kurang keren. Hanya haji amanat badal maut. Nah sebetulnya di fikih kita itu ada yang qoblal maut. Jadi menapa makdum gitu. Kenapa kaji napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.